Tapi masih menjadi top ya, tetap itu ya. Berarti kita pengen tahu kamu sebenarnya apa sih? Aku sebenarnya bisa dua-duanya, Kak. Oke. Tapi mantan aku tuh kan B semua. Oh, oke. Jadi lebih sering jadi T-nya lah. Oke. Nah berarti keluarga kamu berarti ibu dulu udah mulai tahu berarti ya? Kayaknya tahu karena pas setiap aku pulang kampung itu kok beda. Kenapa kamu keluar dari situ? Ya, aku pengen mandiri aja. Kenapa kamu pengen keluar dari situ? Terus kamu berapa lama di situ? Setahunan. Setahunan? Setahun? Nggak lama? Nggak lama. Karena aku nggak betah. Aku paling tipikal orang nggak suka diatur, dikangkang, nggak suka. Makanya aku jalan sendiri habis itu. Oke, setahun doang berarti di situ. Udah tahu lah gini nih. Aku udah tahu linknya ya udah aku keluar baik-baik. Jalannya sendiri. Linknya juga udah tahu sendiri. Oh, nyari di luar berarti. Kayak link-link yang kayak Bukan link bukan kan? bukan kayak link postingnya tuh kayak apa sih udah ke blacklist tuh yang kayak Lokanto atau apa gitu kan yang bayarannya mahal seperti itu, tapi sekarang udah nggak ada. Oke. Lucky, kamu 1 tahun dari sana keluar, oke? Berarti kamu dapat link dari ini link apa sih? Kita belum masih gamang. Link aplikasi atau link tamu-tamu yang dari spa itu yang kamu ambilin untuk keluar? Link-link sendiri, bukan customer dari spa itu. Oh, link dari internet lah. Dari Oke. internet, cuma masukin nomor telepon habis itu tinggal telepon harganya berapa gitu. Oke, saya kira kamu ngambil linknya itu kayak link-link connection dari tamu-tamu. Catat nomorku gitu kan, Ada ketemu di juga luar. Oh, ada main juga. di luar, tapi Oh. kalau ketahuan ya kena marah. Oke. Kita pengen tahu lagi nih, sedikit lagi. Peraturannya seperti apa sih di spa itu? Peraturannya kayak kamu nggak boleh begini, nggak boleh bersosialisasi di luar atau bagaimana? Boleh bersosialisasi tapi ada waktunya. Oke. Terus contohnya aku pengen pengen sesuatu barang nih kayak contohnya handphone atau apa. Boleh, tapi ntar dipotong fee-nya. Ibaratnya kayak kasbon seperti itu deh. Tapi kan punya diri sendiri penghasilan. Iya, kalau di spa seperti itu, Kak. Contohnya aku bilang, admin aku pengen beli HP ini harga sekian, dibeliin, tapi ntar kalau udah dapat customer dipotong 2 kali. Pemotongan dari yang customer, habis itu pemotongan dari yang aku beli handphone. Sebentar, ini penghasilannya dipegang mereka semua apa ada di kamu? Di adminnya semua, jadi aku nerimanya contohnya 3 juta nih harga aku nerimanya bukan 3 juta. Oke, nah itu berapa kamu terima tadi? Ada yang 1,5, ada yang 1 Oke, juta. itu cash di kantong kamu atau mereka tahan pegang gitu loh? Di kantong langsung dikasih. Nah kan berarti kalau kamu ada duit ngapain juga kamu minta uang sama mereka atau ada duit kamu sendiri? Tapi kan aku nggak tiap hari dapat Oke. keluar dari spa. Oke. Enggak, ya kita pengen tahu lagi nih sedikit lagi. Ada nggak sih kayak larang-larangan kayak di luar negeri gitu kayak di film-film ya kayak dunia seperti itu kok sampai bocor atau apa gitu terancam jiwa raga gitu atau bagaimana gitu ada nggak sih sampai membahayakan dirinya Lucky masuk ke dunia spa itu? Enggak sih. Biasa aja. Oke. Jadi nggak yang membahayakan kayak palsu kamu keluar atau apa nanti kamu bocorin tempat ini atau enggak? Enggak, aku enggak. Oke. Selanjutnya apa channel kita pengen tahu lagi. Berarti kamu keluar dari situ selesai 1 tahun, akhirnya berdikari sendiri mencari link. Oke. Link kamu cari sendiri lah Dari ya. sendiri yang biasa yang harganya buat aku sendiri seperti itu. Sampai sekarang? Karena udah enggak kan. Oke. Nah kalau kamu dapat link itu, berarti kamu jalan sendiri. Jalan sendiri. Kemana biasanya jalannya? Ke hotel? Hotel.
atau nggak di tempat. Di tempat. Tempat. Tergantung customer-nya mau in atau out. Oke. Karena aku di link itu aku sebutin service-nya ini bisa in dan bisa out, langsung kasih nomor aku. Nah, customer tuh dengan telepon berapa sekian sekian, ya udah cocok harga jalan seperti itu. Jadi udah aku jelasin detail service-nya apa aja gitu. Udah sama nomor telepon. Oke. Berapa rate-nya di situ biasanya kau pasang? 3, ntar paling nomor 2 seperti itu. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi. Kliennya dari situ biasanya dari mana aja? Dari luar daerah juga diambil? Keluar kota ya. Berarti kamu berangkat dong? Ada yang aku keluar kota, ada yang lagi staycation di Jakarta, dia nyari seperti itu. Oke. Kalau keluar kota beda harga. Beda harga ya, karena ada transport, Betul. mungkin itu penginapan. Berapa biasanya ditanggung sama klien dong berarti? Berapa itu? Aku minta 10 dikasih, tapi itu udah bersih. Makan, tiket itu udah dikasih. Oke. Kita pengen tahu. Ini kamu pernah nggak sih ngelayanin kayak apa namanya? Perempuan gitu? Pernah, Pak Sutri. Oke, bukan notabene yang cowok semuanya gitu Pernah. enggak kan? Pak Sutri. Pak Sutri. Iya. Coba deh kita pengen tahu nih, seru nih kayaknya. Pak Sutri, dia tuh dapat nomor aku dari link. Tiba-tiba, kamu mau nggak Pak Sutri sama istri saya? Aku boleh. Dan aku minta harga 3. Di DP 1. Habis itu langsung berangkat. Ya habis itu aku suruh ngelayanin istrinya. Oke. Suaminya nontonin. Aku mungkin fantasinya mereka. Dan habis itu ada suruh sebelum berhubungan kita karaoke dulu dan dikasih obat kuat gitu. Jadi biar berdiri terus. Oke. Gitu. Suaminya nggak ikutan nimbrung gitu? Ikutan. Jadi satu cewek itu dipakai 3 orang. Jadi berganti-gantian. Jadi dia tuh manggil 2 terapis nih. Contohnya aku sama yang lain aku nggak kenal. Oke. Nah, terus habis itu pertama aku, habis Oke. itu satunya, terakhir suaminya. Oh, kirain suaminya ikutan jadi perempuan gitu. Enggak. Kelainan apa itu ya? Mm-mm. Oke, jadi kamu ngelayanin istrinya itu ibarat kata gembeng istrinya gitu. Bisa. Digilir gitu. Kasih obat kuat biar kuat gitu. Mm. Oke. Luar biasa Lucky. Sering? Apa itu doang? Ada lagi nggak? Sering kok. Sering dengan dia juga. Sering. Nah kalau yang kayak gitu bayarannya berapa? Aku lebih minta tinggi sih, 3, 4. Oke. Nah kalau misalkan ketemu klien kayak yang perempuan udah ngerasain lah ya. Berarti kamu udah ngerasain perempuan dong berarti. Udah. Oke. Nah kamu kan sebagai top nih, ya kan? Enakan mana? Kita pengen tahu. Mantap sih. Enggak punya perempuan apa punya laki-laki? Laki sih. Kenapa bisa enak? Nggak tahu ya, yang aku rasakan enak laki-laki aja. Mungkin katanya sih yang B-nya itu kalau nggak dipakai seminggu itu katanya rapet lagi. Kita nggak tahu lah ya gitu kan. Kalau cewek kadang kalau udah melahirkan udah ngerasanya udah nggak kayak perawan seperti itu. Oke. Jadi intinya udah tau lah rasanya dua-duanya. Oke. Nah kita pengen tahu lagi nih selanjutnya. Lucky, berarti kamu melalang buana lah di sana ya, di aplikasi apa link itu tadi. Nah kita pengen tahu lagi nih, jam terbangnya sampai ke luar negeri? Sempet mau bikin paspor nggak jadi. Oh berarti masih di Indonesia? Cuma sampai Bali doang. Oke, Bali. Setengah tahun di sana. Setengah tahun juga di sana. Oh ya, kita pengen tahu lagi. Nah, kamu ini kalau ketemu orang itu bawa-bawa apa namanya pengalaman kamu nggak? Kayak misalkan, oh aku bisa mijit loh, aku bisa. Enggak. Dia nanya servicenya apa aja, aku jelasin ini. Terus kata dia, sama pijitnya enggak? Ya kalau sama pijitnya tambah harga. Kalau pijit doang harga yang sekian, kalau pijit plus ML ya beda harga. Contohnya pijit doang 1 juta nih. Contohnya kalau mau plus sama main ya nambah 1 juta atau 2 juta. Enggak, maksudnya
Ya pasti kamu bawa dong itunya, kamu keahlian kamu pijit kan? Nggak yang ketemu orang, oh gue nggak bisa mijit gitu, enggak kan? Enggak. Oke, berarti kamu bawa pengalaman pijit kamu ke setiap orang. Iya, jadi aku wajib bawa semua alat perang. Oke, selanjutnya kita pengen tahu lagi nih. Lucky. Oke. Berapa lama tadi kamu menjalani kehidupan dunia Link tadi? Sampai 2015. 2015. Oke. Dan setiap ketemu klien itu selalu menjadi top ya? Ada jadi B-nya, tapi aku mau harganya lebih tinggi. Karena aku mikirnya sakit gitu doang sih. Oke. Itu doang. Jadi kalau jadi B itu bayarannya lebih tinggi. Tapi kalau jadi top standar. Standar. Jadi berarti enakan jadi top gitu? Oke. Nah, selanjutnya kita pengen tahu lagi nih, Hapo Channel. 2015 itu terakhir. Nah, sudah selama kamu masuk ke dunia pelangi ini, itu nggak udah berapa orang yang kamu tublas itu? Nggak terhitung lah, banyak banget. Kan dari 2012. Oke, ya. 13, 14, 15. Oke. Nah, paling saat ini mungkin cuma pacaran aja. Nggak kehitung. Aku juga lupa juga pasti. Sudah berapa orang yang kamu... Pokoknya banyak, nggak mungkin aku hitungin gitu loh, Kak. Wih, Tapi aku selalu bersih dan 3 bulan sekali harus periksa. Gitu, gitu aja. tapi kamu pakai pengaman selalu? Selalu. Kalau enggak aku lebih mau dibayar berapapun aku nggak mau. Oke. Nah, kita pengen tahu nih. Kamu lebih menikmati menghasilkan uang atau pernah nggak sih pacaran gitu? Kalau sama gadun atau om yang lebih tua, aku tuh terpaksa demi uang. Tapi kalau sama yang aku suka, ya udah kita selayaknya kayak orang pacaran aja gitu. Nggak mikirin duit. Tapi kalau sama lebih tua, aku yang mikirnya duit. Karena aku nggak cinta sama kamu, aku cinta uangnya aja. Tapi pernah pacaran? Nah, Oke, saya luruskan. Berarti kalau bukan tipe kamu atau gadun atau om-om, cuma manfaatin uangnya doang. Nah, kita pengen tahu emang kalau yang kamu suka itu seperti apa, yang kamu ikhlas memberikannya gitu. Umuran deh. ada yang di atas aku lah sedikit. Kan dulu kan aku umur masih 25. Oke. Pokoknya 30. Kalau contohnya dia di umur 26, tipe aku ya udah kita pacaran atau jalanin aja gitu. Maupun main gak dibayar gak apa-apa gitu. Tapi dia tahu kamu nggak? Apanya? Background kamu seperti itu? Enggak. Oh, kamu diem-diem berarti? Oke. Tapi kalau gadun mau umur berapapun diambil Ambil yang penting duit. duitnya. Oke. Duitnya intinya love is money gitu kan. Nah, udah dapat apa aja? Sampai detik ini kamu udah alamin dari semua perjalanan hidup kamu, apa yang sudah kamu dapatin? Motor 2. Oke. Ini lagi renovasi rumah. Di kampung apa di sini? Kampung. Oke. Terus? Ya udah itu aja sih baru. Oke. Sama isi rumah lebih lengkap. Dulu kan nggak ada apa-apanya, sekarang lebih lengkap. Oke. Nah, ini sorry, balik lagi ke keluargamu. Keluargamu tahu kamu di Jakarta seperti ini? Tidak. Gak ada yang tahu. Tapi kayaknya sih mama aku tahu, karena aku di rumah itu selalu menggunakan softline dan skincarean. Sampai mama aku pun aku beliin skincare, makeup, apa yang habis ngomong aja nanti aku beliin seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke orang tua, Dek. Kamu kerja apa nak di Jakarta? Ada dong pasti omongan seperti itu. Ada, karena Oke. aku sebelumnya live TikTok. Oke. Aku live TikTok dari tahun berapa? Terakhir di yang brand kemarin di V itu aku bisa naikin trafficnya dia, terus jadi leader. Jadi mamaku setiap aku live dia selalu nonton, jadi mantau. Oke. Live di TikTok lah intinya ya. Oke. Itu yang membuat kamu trauma? Trauma gimana? Ya aku nggak mau seperti itulah. Akhirnya aku ya kerja benar. Kerja benar di TikTok, jadi live streaming, ya udah lanjut sampai sekarang seperti itu. Oke. Tapi kalau ada yang mau juga nggak apa-apa.
Oke. Tapi masih masih menjadi top ya. Tetap itu ya. Berarti kita pengen tahu kamu sebenarnya apa sih? Aku sebenarnya bisa dua-duanya Kak. Oke. Tapi mantan aku tuh kan B semua. Oh, oke. Jadi lebih sering jadi T-nya lah. Oke. Nah, berarti keluarga kamu berarti ibu dulu udah mulai tahu berarti ya? Kayaknya tahu karena pas setiap aku pulang kampung itu kok beda gitu. Ada aja yang kamu bawa, kamu beri gitu ke orang tua mungkin. Terus dia kayak dari muka kan aku permak hidung tanah benang kok hidungnya mancung terus putih gitu bersih ya udah gitu. Kamu kerja apa gitu. Oke. Kamu bisa ngambil ini sofa, beli ini isi rumah lah. Dia curiga. Aku bilang ya kerja aja udah nggak usah tahu kerjaan aku yang penting ada gitu aja saja. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi sedikit lagi. Kamu sudah melalang buana dan udah nggak kehitung lagi. Kamu ketemu dengan klien entah itu siapapun itu. Dan kamu saat ini kerja di live streaming. Oke. Dan kamu bilang juga nih, kalau ada mau. Ya aku sih nggak munafik ya kalau ada harganya tinggi ya aku mau. Tetap menjalani. Asalkan dia di hotel atau enggak dia datang ke tempat saya seperti itu. Kalau di apartemen aku tidak mau karena trauma. Nah, kita pengen tahu nih, mau sampai kapan kamu kayak gini? Nggak tahu sih, belum tahu sih. Kalau udah dikasih jodohnya main di atas tuh udah berhenti. Tapi yang keherankan adalah teman aku ini. Kenapa? Udah kayak teman aku kayak teman-teman aku yang lain nih udah beristri tapi dia masih berhubungan dengan laki-laki. Temanku yang lain yang bahkan banyak temanku gitu kan. Kebanyakan udah bernikah. Oke. Tapi dia masih bisa berhubungan sama laki-laki. Tapi teman aku yang ini yang samping kosan aku, dia bener-bener nggak sama laki, udah nikah gitu. Oke. Tetap dia menjaga perasaan istrinya nggak jadi udah nggak tergiur dengan laki-laki. Tapi yang lain udah menikah masih tergiur cari-cari yang cakep-cakep itu gimana? Oke. Jadi poinnya ada teman-teman mulai nih ya. Kamu ceritain ini. Ada yang sudah menikah masih menjalani kehidupan seperti itu. Jadi aku takut. Aku kalau aku saat aku ada jodohnya, aku tidak mau seperti ini lagi. Gitu. Takutnya anak apa gimana sih gitu. Pemikiran aku sih. Oke. Intinya itu yang membuat kamu kayak masih ragu menikah. Mama aku juga bilang jangan menikah dulu kalau belum yakin. Kalau belum jadi orang ibaratnya seperti itu. Oke. Jadi poinnya kamu sering ngeliatin teman-teman kamu yang masih seperti itulah ya. Jadi itu yang membuat kamu kayak masih ragu untuk mencari pasangan. Betul. Kayak gitu. Ya tapi kan ada juga yang kamu bilang udah bisa menjaga hati yang sudah menikah dan sama sekali nggak ke situ juga kan ada kan? Ada. Mungkin kamu bisa salah satunya mungkin gitu. Kenapa nggak dicoba dulu? Belum ada jodohnya aja. Belum ada jodoh apa nggak mau nyari? Nggak mau nyari juga sih. Biarin aja datang sendiri. Datang sendiri. Tapi kalau pacar cowok ada saat ini? Enggak, jomblo. Jomblo. Oke. Nah kita pengen tahu, kamu dalam hidup kamu ini lebih banyak OP ya, door to door-nya apa pacaran sih? Saat ini Ya, seumur hidup kamu lah. Yang kamu OP itu. Pacarnya berapa kali? 3 kali itu yang serius. 3 tahun 4 tahun gitu. Pacar kepaksanya itu? Pacaran kepaksanya itu? Enggak ya, kalau yang pacaran tuh benar-benar saling mencintai gitu loh. Kalau enggak ya aku nggak mau. Nggak jatuh ke pacaran ya? Iya, kalau contohnya dia udah tua banyak duitnya ya udah aku ngambil duitnya aja. Ya nggak usah munafik ya, namanya kita hidup di kota besar dengan butuh yang ini serba mahal, serba ini harus ini. Oke. Nah, kamu pengen menikah tapi belum siap, intinya kan seperti itu Lucky kan. Oke, dan kamu juga nggak tahu sampai kapan. Tapi ada keinginan nggak untuk meninggalkan benar-benar, maksudnya oke lah kamu nggak menikah gitu, tapi kamu udahlah berhenti gitu. Kalau itu belum, cuma keinginannya aku pengen nikah aja gitu. Oke. Tapi aku berpikiran karena mama aku sendiri.
janda, jadi nggak ada yang ngejagain. Aku seperti itu. Oh, oke. Takutnya aku menikah, takutnya mamaku sendiri gitu doang sih. Kamu menikah takut Pasti kasihan. pasti beda rumah dong sama orang tua. Kamu deket banget sama mamamu berarti ya? Banget, hal apapun aku selalu cerita ke dia. Berarti kegiatan kamu kayak gini juga kamu ceritain dong berarti ke mama kamu. Enggak, Oke. Tapi mungkin dia tahu. mungkin dia tahu, mungkin diem. Tapi ya udahlah Nggak gitu tahu lah ya. itu. Oke kalau gitu. Yang penting intinya kata mama, yang penting jangan coba terus. Oke. Oke. Nah intinya kamu pengen berubah, cuma lihat nanti aja lah ya. Oke. Dan kamu sekarang tidak ada pasangan? Tidak ada. Oke kalau gitu. Itu aja sih kayaknya ya yang kita korek ya. Ada lagi nggak sih kira-kira? Ada lagi nggak sedikit tambahan mungkin apa yang tersimpan di diri kamu? Ada nggak? Atau mungkin kata-kata buat mama kamu deh. Oke, buat kata-kata buat mama kamu seandainya mama kamu nonton video ini. Oke, aku minta maaf kalau selama ini masih banyak bohong dan belum bisa nyenengin mama gitu. Sesaat pasti aku bakal nyenengin mama gitu aja sih. Yang penting aku minta doanya setiap hari dari mama. Udah cukup. Oke. Maaf ya, maaf lah Luki. Mama kamu umur berapa? 40-an. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti subsidinya keuangan dari kamu semua. Iya. Dari adik sekolah juga aku semua. Karena ayah kandungnya tidak menafkahi. Tuh. Tidak mau menafkahi anaknya. Sampai aku bilang, kamu kan udah bicara dengan mama. Mama itu kan mantan istri, tapi anak itu tidak ada mantannya. Kamu harus wajib memberi buat anaknya. Bapak nggak usah memberi saya. Saya udah cari uang sendiri. Setidaknya kasih adik saya aja. Gitu. Tapi dia nggak mau. Oke, itu yang membuat kamu berjuang deh itu ya. Berjuang. Maupun kerja apapun ya udah. Yang penting dapat duit, transfer ke orang tua seperti itu. Ya itulah. Namanya kamu cowok, ya kan? Dan dekat sama orang tua, ibu, ya pastinya kamu harus bahagiakan orang tua kamu ya. Tapi kamu tahu nggak, kamu salah membahagiakannya dengan cara itu? Salah. Tahu kan? Tahu. Tapi gimana lagi itu kan? Nah, terakhir. Nggak pengen kerja gitu yang bener-bener kayak selain di live streaming tadi lah. Nggak pengen kerja gitu kayak kantoran atau apa gitu. Itu semua. Apa? Kantoran udah Oke. semua kerjaan udah aku jelajahin. Sekarang ya pindah profesi lah. Oh, pengen menjadi wira swasta mungkin gitu ya. Oke, iya. kalau gitu. Oke, cukup. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel, Lucky. Ya, terima kasih sudah mencurahkan isi hatinya di Hapo Channel. Tetap semangat untuk kamu. Ya intinya sih dari saya ya semoga kamu bisa berubah lah ya. Bisa berubah, bisa bukan berubah lebih tajam lagi, enggak, maksudnya lebih berubah lebih bijak lagi, lebih menjadi dewasa. Semoga bisa kamu mendapatkan jodoh kamu yang bisa menerima kamu mungkin. Ya, tetap semangat untuk kamu, ya untuk ibu kamu ya tetap semangat juga. Semoga kalian bahagia sih ya. Dan saya juga nggak bisa ngejudge kamu harus berubah ya kayak kamu bilang tadi kan. Ya butuh proses sih semuanya ya kan. Buktinya ada di depan mata Lucky sendiri yang bilang kayak punya teman yang sudah menikah pun masih begitu kan. Dan itu yang membuat kamu ragu juga gitu loh. Ya udahlah kalau gitu. So untuk kalian semua Hapo Channel, sepertinya itu aja dari konten ini untuk kalian semuanya ya. Ambil hikmahnya aja dari ceritanya si Lucky. Kalau memang ada hikmahnya atau mungkin ada pelajarannya. Tapi kalau memang tidak ada ya sudahlah, anggap aja tontonan. Dan di sini saya cuma kayak menjembatani aja agar kita membuka mata, membuka hati dan membuka pikiran mungkin. Bahwasanya ada loh kehidupan seseorang yang di samping kita, mungkin bahkan anak kita, contohnya ibunya aja mungkin ya masih ada ibu lah ya kan. Ya mungkin anak kita, adik kita, tetangga kita, siapapun itu yang di keluarga kita tentunya. Jadi manusia kanlah manusia tentunya. Karena kita berdampingan di dunia ini ya begitu banyak cerita ya, begitu banyak kisah tentunya. So
daripada berpanjang-panjang lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berbagi. Buat kalian semuanya, Hapo Channel, ambil positifnya, ambil hikmahnya kalau memang ada. Kalau memang sih tidak ada, ya udah skip aja. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Ditunggu lagi konten berikutnya di Hapo Channel, dan tetap semangat. Oke, Semangat buat semangat. kamu ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya Harry, dan Aku Lucky. sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye. Udah.